Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Kenalin, nama aku Najwa Ribah Swandi, biasa dipanggil Biba. Oke, jadi kali ini aku mau bahas materi akidah akhlak tentang tokoh dan ajaran tasawuf. Dari beberapa tokoh, aku mau bahas tentang ajaran tasawufnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yuk, mari kita bahas sama-sama. Nah, di sini ada 3 hal yang mau aku bahas. Ada pengertian tasawuf, biografi Abdul Qadir, dan inti ajaran tasawufnya. Oke, kita akan bahas pengertian tasawufnya dulu ya. Tasawuf ialah kesadaran murni yang mengarahkan jiwa pada kesungguhan amal untuk menjauhkan keduniaan atau zuhud untuk melakukan pendekatan diri daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditinjau dari segi bahasa, para ahli berbeda pendapat tentang nisbah atau sandaran asal kata tasawuf. Harun Nasution menyebutkan 5 istilah yang berkenaan dengan asal kata tasawuf, yaitu pertama adalah safa atau suci. Disebut safa atau suci karena kesucian batin kaum sufi dan kebersihan tindakan dan keikhlasannya. Yang kedua ada saf atau barisan, karena kaum sufi mempunyai iman kuat, jiwa bersih, ikhlas, dan senantiasa memilih barisan yang paling depan dalam sholat berjamaah. Kemudian yang ketiga ada teosofi. Teosofi berasal dari kata Yunani, yaitu theo artinya Tuhan, sedangkan sopi berasal dari kata sophos artinya hikmah atau ilmu yang tinggi dan dalam, yang artinya hikmah atau kearifan ketuhanan. Lalu yang keempat ada sufah atau serambi tempat duduk, yaitu serambi Masjid Nabawi di Madinah yang disediakan untuk orang-orang yang belum mempunyai tempat tinggal dari kalangan muhajirin di masa Rasulullah SAW. Mereka dipanggil ahli sufah memilik serambi karena di serambi masjid itulah mereka bernaung. Yang terakhir ada suf atau bulu domba. Hal ini disebabkan kaum sufi biasa menggunakan pakaian dari bulu domba yang kasar sebagai lambang akan kerendahan hati mereka, juga untuk menghindari sikap sombong di hatinya. Di samping hal itu, ada untuk menenangkan jiwa serta meninggalkan usaha-usaha yang bersifat duniawi. Selanjutnya kita akan membahas biografi Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dilahirkan pada pertengahan bulan Ramadan, lebih tepatnya tanggal 1 Ramadan, tahun 471 Hijriah di kampung Jilan. Ibunya adalah Ummu Al-Khair yang artinya induk kebaikan, Amat Al-Jabar yang artinya khodam Tuhan yang maha perkasa, Fatimah binti Abu Abdillah As-Sumai, seorang ibu yang banyak memiliki karomah dan ahwal. Beliau menetap di Jilan sampai berusia 18 tahun. Pada tahun 488 Hijriah pindah ke Baghdad hingga akhir hayatnya. Beliau mulai belajar sejak usia dini dengan mempelajari Al-Quran di bawah bimbingan Abu Al-Wafa Ali bin Uqail Al-Hambali, Abu Khattab Mahfuz Al-Hawazani Al-Hambali. Belajar hadis kepada Abu Ghalib Muhammad bin Hasan Al-Balaqalani. Kemudian beliau belajar fikih kepada Abu Sa'ad Al-Murimi.
belajar bahasa Arab dan sastra kepada Abu Zakaria Yahya bin Ali At-Tirmizi, Sahib Hamad Ad-Dabas, dan dari yang terakhir ini, ia juga mengambil tarekat. Latar belakang pendidikannya yang sistematis mengantarkannya ke posisi yang tinggi. Ia mumpuni dalam ilmu akidah syariah, tarekat, logoh, dan sastra. Selama 40 tahun, ia menyampaikan nasihat-nasihatnya di madrasah miliknya, yakni sejak tahun 521 Hijriah hingga 561 Hijriah. Beliau tidak menyia-nyiakan waktu kecuali diwakafkan untuk ilmu dan bersungguh-sungguh dalam mengajar, memberi fatwa, arahan, nasihat, dan petunjuk kepada murid-muridnya. Selanjutnya, di kalangan dunia tasawuf, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dijuluki Sultan Al-Auliya atau rajanya para wali. Kedudukan yang mulia ini dicapainya karena akhlak yang terpuji, ahwal, dan karomah yang dimilikinya. Syekh Izzuddin bin Abdussalam menyatakan, tidaklah diceritakan keramat seseorang secara mutawir kecuali Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pujian yang serupa juga diungkapkan oleh Ibnu Taimiyah. Nah, tasawuf yang dikembangkan oleh Syekh Abdul Qadir termasuk tasawuf akhlaki, yaitu tasawuf yang berorientasi kepada perbaikan akhlak, mencari hakikat kebenaran, dan mewujudkan manusia yang dapat mencapai maqam ma'rifat kepada Allah. Lalu, beliau adalah seorang sufi besar yang berhasil memadukan syariat dan hakikat secara sinergis, serta berpedoman kepada Al-Quran dan hadis secara konsisten. Beliau menyatakan, setiap hakikat yang tidak berpijak kepada syariat adalah kezindikan. Selanjutnya, Syekh Abdul Qadir melihat ajaran Islam dari dua aspek, yaitu lahir dan batin. Lahir artinya aspek formal ajaran fikih, sementara dimaksud ajaran batin atau substansi adalah tasawuf. Dalam setiap ayat Al-Quran kan juga mengandung makna lahir dan batin. Nah, misalnya itu tentang tahara yang berarti bersuci. Nah, bagi Syekh Abdul Qadir, bersuci terbagi menjadi dua. Yang pertama ada penyucian diri secara lahiriah dengan wudhu atau mandi. Yang kedua ada penyucian diri secara batiniah diawali dengan kesadaran akan adanya kotoran pada diri manusia tersebut, yaitu dosa. Kemudian dilanjutkan dengan menyesali perbuatan dosa tersebut. Dengan cara penyucian batiniah ini harus mengambil jalan spiritual yang diajarkan dan dibimbing oleh guru atau mursyid spiritual yang otoritatif atau mempunyai sanad keilmuan yang jelas melalui taubat, talqin, zikir, tasbiyah, dan suluk. Dan yang terakhir, dalam ajaran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, pengamalan fikih saja tidak cukup dalam beragama, sebab fikih hanya bagian paling mendasar dan tidak menyentuh konsep filosofis ajaran agama Islam yang mendalam. Untuk bisa menghayati Islam, seseorang harus paham tasawuf agar bisa memaknai setiap amalan fikih yang dikerjakannya. Maka itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani juga tidak mementingkan ibadah fardu atau wajib saja, melainkan juga amalan sunnah. Nah, maka dari itu kita semua harus melaksanakan sholat sunnah juga ya, jangan mementingkan sholat ibadah fardu saja. Nah, untuk ikut serta menceburkan diri dalam dunia tasawuf, seseorang harus menjalankan apa-apa yang telah disyariatkan Allah melalui nabinya Muhammad SAW dengan sungguh-sungguh dan konsisten. Sekian materi dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat dipahami penjelasannya. Kalau ada yang mau bertanya, silakan ketik di kolom komentar dan akan kita diskusikan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.